Oke, kita ketemu di video kedua. Sorry, ini kayak saya terlalu banyak ngomong, jadinya videonya panjang sekali. Saya perlu potong ya jadinya. Karena saya nggak tahu gimana cara motongnya, jadi saya cut aja di tengah-tengah tadi ya. Oke, ini lanjutan yang tadi. Jadi kayak procedures itu adalah steps ya. Steps untuk si learners itu accomplish the task. Kemudian kita punya teacher sama learners role gitu ya. Kalau intinya kayak tadi, the more active, or the more various the learners role, then the more adaptations, or ya adaptations ya, that the teacher need to do. Paling tidak teacher itu punya 3 roles, ada facilitator, ada participants, ada observer gitu ya. Kemudian kita masuk ke setting dulu, nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa discuss di kelas ya. Kemudian yang berikutnya ada settings. So settings means classroom organizations, atau ya, how will you ask your students to do this tasks. Will they do these tasks individually, or will they do the tasks in pair work, in a small group work, or in a whole class. So this kind of organizations, you need to consider, ya. You need to consider this kind of organizations. I mean, karena itu penting nanti. Jadi kayak misalkan kita kan nggak mungkin misalnya ngasih tugas speaking, kemudian tiba-tiba langsung individual tasks kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan itu adalah masih masih eh, nggak apa-apa ya, kalau memang itu monolog, kayak teksnya monolog ya, yang harus diproduksi teksnya monolog ya memang individu kayak gitu kan. Tapi kan nggak bisa kalau langsung dikasih tugas harus producing language dan kemudian dia individual task gitu kan. So many things you need to consider. Misalkan mau menggunakan apa namanya, misalnya harus diperhatikan juga ketika speaking misalnya, atau ketika misalnya speaking apa ya, misalnya asking for sama giving directions ya. Asking for sama giving directions, kemudian ini sudah task, production task, jadi sudah siswa harus memproduksi sebuah bahasa kayak gitu ya, harus ngomong kayak gitu. Asking for sama giving directions itu kan berarti paling enggak dia harusnya pair work gitu kan. Jadi harus ada beberapa hal yang diperhatikan ketika membuat sebuah task itu. Apakah mau pair work, ataukah individual work, ataukah bagaimana, ataukah whole class. Gitu ya. Uh, Kalau ini tadi dari Nunen, kalau yang ini dari McDonough. Ini sebetulnya sama, kurang lebih. Jadi ini classroom organizations-nya. Apakah ini kan kalau dia studentsnya pakainya individual work ya. Individual work dia kayak gini, setting tempat duduknya kayak gini satu-satu, ataukah yang ini dia dua-dua, tapi ini di sini apa namanya, ya group work juga kayak gitu. Pair work ya, kalau ini pair work. Kalau yang ini ya sama juga pair work, cuma di sini ada apa ya namanya, ada interaksi dulu. Kalau ini kan langsung ke gurunya, kalau ini ada interaksi dulu di group work baru kemudian ke gurunya kayak gitu. Ataukah bagaimana, ataukah kalau ini kan dia group work, kalau ini individu, this one is pair, this one is group work. So what kind of setting do you want to choose for your students to accomplish the tasks? Kemudian task types ya. Jadi ada beberapa task types. Ini saya semua ambil dari bukunya Nunen. Saya ambil, kalau yang ini ada di halaman berapa, coba sebentar. Ada di halaman 57. So you may open your Nunen's books on page 57 and you will find this one. So information gap activity, reasoning gap activity, opinion gap activity. Apa namanya, kalau
Information gap itu yang paling sering digunakan kayak gitu ya. Contohnya paling gampang information gap itu kayak gini. Misalkan kayak tadi saya kasih contoh asking for sama giving directions. Ada dua anak, si A sama si B, kemudian si A diberi map, kemudian si B diberi map. Map yang sama tapi isinya misalkan kayak map kemudian berisi public places. Ada beberapa public places, hospital, cinema, mall, school, library, what else, hospital, dan seterusnya kayak gitu kan. Nah, ada si A sama si B ini mapnya kota yang sama, jalan yang sama, lingkungan yang sama, tapi ada beberapa tempat yang missing uh, di tempatnya si B, di student B, tapi ada di student A kayak gitu. Jadi yang missing di student B ini harus dia tanyakan. Jadi dia harus menanyakan lokasinya hospital ini di mana sih. Sementara karena di mapnya student B hospitalnya nggak ada. Nah, di mapnya si student A ada hospitalnya kayak gitu. Dan si B nanya, how do I get to the hospital from here, ma'am, misalnya harus role play kayak gitu kan misalnya. Nah, dia misalkan jadi orang yang baru di situ, kemudian yang si A-nya misalkan adalah warga situ misalnya, itu kan dia role play. Kemudian aktivitas ini, task ini namanya adalah information gap activity. Jadi ada gap informasi di sana. Kemudian kalau reasoning gap ya apa ya? Kurang lebih sama ya. Jadi cuma di situ ada reasoning ya. Jadi ada semacam deductions, ada kemudian uh, inference, ada pokoknya memecahkan suatu hal kayak gitu ya. Kemudian kalau di sini opinion gap, oke. Kalau opinion gap berarti dia semacam seperti asking for sama giving opinion ya. Kemudian apa ya contohnya kalau di real classroom class, bentar. Oh, I know. Misalnya kayak gini. Ini juga bisa reasoning gap juga sih sebetulnya. Jadi kayak berkelompok, misalkan small group 3 orang kayak gitu, kemudian atau pair work berdua, si A sama si B lagi, dikasih sebuah cerita kayak gitu ya. Dikasih sebuah cerita, misalnya, kemudian misalkan kayak lagi ngomongin naratif ya, kan ada teks, kemudian si gurunya memberikan cerita, kemudian dia uh, tapi ceritanya itu adalah part, jadi jumbled ya, jumbled stories, kemudian disuruh disusun. Setelah disusun tapi nggak ada endingnya, nggak ada endingnya ya, nggak ada akhirnya. Jadi ini mau dibikin happy ending atau sad ending atau gantung kayak gitu ya. Itu terserah dari masing-masing si personel grup itu, member di grup itu, atau di si students yang di sana. Mereka pakai reasoning di situ. Terus mereka juga bisa pakai opinion. Kurang lebih kayak gitu. Story completions ya. Kemudian kalau menurut Pattison di sini ada cukup banyak ya jenis tasknya atau jenis activitiesnya. Ada question and answer ya, of course ya. Kemudian itu paling sering ya, paling paling sering digunakan oleh guru saya rasa. Dialogues and role plays. So two people having a conversation, having a dialogues. One is tadi misalkan one is the people living in that city, the other one is the one who what is it, firstly, who comes to the city for the first time misalnya. Jadi dia asking and giving directions, misalnya asking for and giving directions. Matching activities, jadi apa ya, kalau matching activities tuh kayak misalkan ya paling mudah pictures ya. So ada pictures, kemudian ada teks. Teksnya ini
jadi segmen, kemudian dicocokkan kira-kira ini matchingnya pictures yang mana nih, teks ini kayak gitu kan, paragraf ini, sentence ini. Communication strategies, pictures and picture stories ya, puzzles and problems, problem solving ya, misalnya kayak ada apa ya, waktu itu kalau mungkin pernah 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 main werewolf games nggak, werewolf ya. Di werewolf game itu kan ada problems di sana, ada puzzle yang harus disusun, dicari werewolfnya siapa kayak gitu kan misalnya. So uh, that that kind of activity consists of problems and also puzzles, discussion and decisions. Kayak tadi misalnya, imagining you are stranded at the island, small island, far away from the city, misalnya kayak gitu kan. And choose the items, 10 items for you to survive with your groups, kayak gitu. Karena discussion dan decision di sana. Lalu kalau menurut Richards ada jigsaw tasks, ada information gap tasks, sama ya kurang lebih kayak tadi yang pertama, problem solving, decision making, opinion exchange, kurang lebih mirip ya. Kalau jigsaw tasks itu ada di halaman 58. So this is like the learners combining different pieces of information to form a whole. Misalnya ini kayaknya udah mungkin sebenarnya teman-teman udah pernah melakukan ini kayak gitu ya. Misalnya kayak masing-masing ada satu kelompok terdiri dari 3 orang, kemudian dia memiliki gambar part of story yang berbeda-beda, kemudian mereka harus menyatukan itu kayak gitu. Kemudian ya problem solving kayak tadi misalkan ya, kalau ada masalah, dikasih masalah kemudian diselesaikan bersama. Kemudian decision making, opinion exchange. Nah, can you find an example of talks in any textbook you know, or the one with which you are familiar? Show us then ya. Before I end this video, I will show you an example of the talks in a certain textbook ya, but this is not from Indonesia, this is from other country. Okay, I will show you then. Alright, so this is the book. I still use the Natural English Elementary Students book ya. Let's take a look at this. Speaking, it's your turn. Think about your answers. What time do you usually have breakfast? Where and who with? What do you have for breakfast? Are you usually in a hurry? Do you do other things at breakfast time? For example, like listening to the radio, sorry. Is your breakfast different at the weekend? If so, how? And then ask 3 students, are they similar to you? Okay. Di sini sebelum dia mengerjakan ini ada teksnya dulu nih. Ada teks round the world at 8 a.m. Ini ngomongin tentang breakfast di Madrid, kemudian di Moskow, kemudian ya itulah ya, jamnya, kemudian jenis makanannya, kemudian ya menunya kayak gitu kan, activitiesnya mungkin kalau ada, coba kita lihat ya, turn on the radio, he says on TV and so on. Jadi ada aktivitas lain ketika sarapan misalnya. So sebelum dia berbicara sudah dibekali dengan input ya, dengan teks, dengan materials di sini. Nah, sebelum itu juga sudah dibekali dengan ini, dengan vocabnya, dengan glossary misalnya. Nah, ini adalah contoh teks talk speaking ya. Jadi speaking talks di sini. Dan ini adalah inputnya, kemudian mungkin goalnya adalah untuk bisa di sini mungkin talking about foods kayak gitu ya, with others mungkin ya goalnya. Kemudian inputnya ada ini teksnya, kemudian ini adalah procedure-nya. So procedure-nya dia jelas ya, dikasih angka 1, kemudian ketika
di angka 1 ini suruh ngapain ya, suruh mikirin jawaban gitu ya dari pertanyaan yang ada. Kemudian step kedua dia ask three students, are they similar to you? Nah itu kan jelas sekali dia harus nanyain 3 teman kayak gitu. Itu procedure-nya. Kemudian teacher role sama learner's role memang tidak dijelaskan secara eksplisit di sini, tapi sudah bisa diketahui bahwa di sini teachernya hanya fasilitator. Dia kan studentsnya di sini dia mengerjakan ini sendiri ya. Kemudian dia juga nanya, temennya juga nanya sendiri. Nah mungkin ketika secara implisit teachernya ketika si student mengerjakan task yang pertama ini dia guiding, kan pasti masing-masing students ini menjawab pertanyaan ini masing-masing, kemudian dia teachernya mungkin keliling dari satu student ke student yang lainnya untuk memberikan opsi untuk membantu dia memikirkan jawabannya, membayangkan kayak gitu kan, activating their their insight kayak gitu untuk jawaban ini kayak gitu. Kemudian settingnya adalah ya ini kan jelas kalau untuk yang procedure yang pertama ini dia settingnya adalah individual ya kan, what time do you usually have breakfast, ini kan sudah sangat personal ya, jadi ini adalah individual, nggak masalah individual karena dia ditaruhnya di akhir dan dia sudah dibekali dengan teks yang cukup. Nah kemudian dia masih individual juga walaupun ini dilakukan kan dia bertanya kepada tiga temannya kayak gitu. Terus apa ini jenis taksnya adalah questions and answer gitu kan, nanya dijawab, bisa juga dialog karena ada pertanyaan, ada exchange antar 2 orang kayak gitu kan, atau lebih kayak gitu. Okay, so that is the example of a task. Later on we will discuss further in our group, and probably I will also try to show you another example of tasks in the textbook, yeah, or you can also help me to find another one. Thank you so much for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.